Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ciri-ciri dari dapur Kalanada adalah bilahnya looknya 5, ya, kemudian memakai gandik polos, saya dekatkan, gandik polos atau lugas, memakai tikel alis, memakai pejetan atau blumbangan, kemudian memakai sogokan 1. Ini sini nih, kalau kita raba ada nih. Ini sogokan. Nah, ke sini nih. Ini sogokan 1 di depan. Kemudian memakai serawean. Ini kalau kita raba ada semacam garis. Biasanya juga memakai tingil di sini, sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat dari Rasulullah SAW. Kemudian kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan mudah-mudahan menjadi umat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, musibah gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan dan diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sulit, rezekinya seret, usahanya pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tentunya satu kebahagiaan tersendiri jika rezeki kita bisa dimakan sampai anak dan sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa, ya. Sahabat Pusaka Jawa, di bulan Rabiul Awal ini semoga kita semua merayakannya, karena bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Semoga kita bisa diakui Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, ya. Perbanyak sholawat, dan juga ada yang sholawat yang tanpa aksara maupun tanpa suara. Nah, kadang kan bingung, sholawat yang tanpa aksara dan tanpa suara apa Mas Oo? Ya, Anda menghidupkan secara haliah, secara tindakan, kesunahan-kesunahan Rasulullah SAW. Sebenarnya sunnah minum dibagi 3 kali, atau minum dengan duduk, ya, makan dengan dengan salah Rasulullah, semuanya dengan cara Rasulullah. Itu yang dinamakan sholawat tanpa aksara maupun tanpa suara. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris yang cukup langka. Memang di pasaran cukup langka, tapi kalau sahabat Pusaka Jawa memilikinya, simpan, karena dapur keris itu juga memang agak susah dicari sekarang. Apalagi jika umumnya ketemunya adalah tangguh-tangguh yang sepuh, ya sahabat Pusaka. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka dapur look 5, yaitu Kalanada, ya. Dapur Kalanada sendiri tergolong dapur yang cukup tua, sahabat Pusaka Jawa, ya. Dan kita ketahui dulu look 5 hanya diperuntukkan hanya untuk kelas-kelas orang keraton saja, ya. Kalau umpamanya sahabat Pusaka Jawa mempunyai dapur look 5 dengan tangguh yang sepuh, itu berarti kemungkinan besar itu dulu punyanya keluarga keraton, entah itu pangeran, intinya orang-orang yang punya status sosial yang tinggi di wilayah keraton. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Nah, ini di dalam warongko gayaman ini ikutnya ada ya, gayaman bener, gayaman Surakarta, ya, motif bener atau baku dengan kayu katimoho pelet, belang sapi, ya. Ini masih ori, sahabat Pusaka Jawa. Saya dapat ori, lihat, ya, masih ori rangkanya, dan ini pun masih kusem. Saya rencananya pengen bikin satu mesin, ya, bikin satu mesin. Itu orang Jawa Timur sudah bikin seperti yang buat gosok batu, pakainya seperti sanyo, kemudian amplas muter, kemudian tinggal digosok saja, saya sampai halus, digebek. Kalau pakai tangan kan capek, ya. Itu mah tinggal kayak gini aja, saya nanti dia mengkilap. Nah, ini kalau digebek,
amplas halus ini hasilnya bagus, warangkanya bagus dan ori masih ori sahabat Pusaka Jawa. Hanya tinggal perlu polesan sedikit saja, pasti akan menambah nilai ekonomi dari pusaka ini tersendiri. Karena biasanya ajining diri soko busana. Ya, kalau maaf nih, orangnya ganteng, ya wongnya ganteng, tapi pakaiannya compang-camping kan kadang mengurangi nilainya. Walaupun tetap ganteng, tapi kalau dipakaikan bagus, pasti akan menambah nilai plus banyak yang lebih suka. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah kendit silang mira untuk apa ininya? Untuk handle-nya ini adalah Wondo Yudawinatan. Nunggak semi Wondo Yudawinatan. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya ramping sahabat Pusaka Jawa. Ini saya bajunya coklat. Kalau bajunya coklat, seperti biasa sekarang saya akan membawa kertas HVS buat backgroundnya biar lebih jelas. Ya sahabat Pusaka Jawa. Wah, kan jelas. Nah begini dong, modal sedikit modal kertas ya sahabat Pusaka Jawa. Banyak yang bilang, Mas itu harus didetail. Alah, saya begini adanya lah. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, ini dapur look 5 yaitu Kalanada. Kita lihat bilahnya. Sekarang saya jelaskan rincikan dari dapur Kalanada. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ciri-ciri dari dapur Kalanada adalah bilahnya looknya 5, ya, kemudian memakai gandik polos, saya dekatkan, gandik polos atau lugas, memakai tikel alis, memakai pejetan atau blumbangan, kemudian memakai sogokan 1. Ini sini nih, kalau kita raba ada nih. Ini sogokan. Nah, ke sini nih. Ini sogokan 1 di depan. Kemudian memakai serawean. Ini kalau kita raba ada semacam garis. Biasanya juga memakai tingil di sini sahabat Pusaka Jawa, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti kita ketahui ada cerita bahwasanya Pangeran Arjuna dari Pandawa itu mempunyai keris bernama keris Kalanada. Tentunya berbeda dengan Kalanada yang ini, namanya saja yang sama. Kalau untuk kerisnya Arjuna, wallahu a'lam itu dapurnya dapur apa. Dan konon katanya keris Arjuna itu yang bernama Kalanada itu berasal dari taringnya salah satu taring dari Batara Kala yang dipotong oleh Batara Guru. Ya, yang dipotong oleh Batara Guru kemudian jatuh ke tangan Arjuna. Kemudian setelah putri Arjuna itu Dewi Pergiwa dipersunting oleh Gatotkaca, ya, kemudian dijadikan sebagai kancing gelung untuk Gatotkaca, ya sahabat Pusaka Jawa, untuk kancing gelung di situ, ya. Jadi kalau umpamanya sahabat Pusaka Jawa dengar cerita seperti itu, Kalanada yang dipunyai oleh Arjuna itu namanya adalah nama kerisnya. Dapurnya wallahu a'lam apakah dapur Kalanada seperti ini. Ya, jadi memang Kalanada itu sangat mempunyai makna dan filosofi yang dalam. Kita ketahui kala adalah waktu, nada adalah menerima. Artinya orang yang menerima waktu dengan baik, ya, artinya memanfaatkan waktu dengan baik akan bahagia dunia akhirat. Ya sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa, kita sekarang bahas kepada pucukan bilahnya, ya. Pucukan bilahnya ini sahabat Pusaka Jawa bisa lihat di sini. Ini adalah pucukan bilah Nyujen, ya. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, Nyujen, Ambututumo, Anggabakopo, Ngudup Gambir, Nughipinetet, dan Ngumyang. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita lihat gonjonya. Ini kalau kita lihat, kita garis, ini gonjonya lurus sahabat Pusaka Jawa. Ini gonjo wuwung, ya sahabat Pusaka Jawa. Gonjo wuwung biasanya terdapat pada keris-keris tangguh yang sepuh, ya. Pada gonjo wuwung biasanya kebanyakan pada keris-keris yang sepuh. Kemudian kita lihat dari pejetannya atau blumbangannya. Ini kan blumbangan ada 2 tuh, ada yang adeg bata, artinya yang tinggi seperti bata berdiri, ada yang
bata rubuh. Nah, ini jenisnya adalah bata rubuh. Ini dari garis sini ke sini kan ngotaknya kayak bata yang rubuh ya, sahabat pusaka Jawa. Bata yang roboh, bata, batu bata ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas lagi tentang pamornya. Kalau kita lihat ini adalah pamor kelengan full ya. Tapi ada yang aneh, sahabat pusaka Jawa. Kenapa saya bilang ada yang aneh? Di bilah sini ada pamor kecil, kayak tai lalat tuh. Ini pamor, sahabat pusaka Jawa. Biasa kan orang memakai tindik itu dengan emas, tapi ini pamor tuh, cuman satu aja, til gitu. Pamor apa ini namanya? Apakah ini yang dinamakan pamor tahi lalat? Ya, agak susah karena di buku pakem tidak ada. Ya, sahabat, saya mau menamakannya bingung ini pamor apa ya. Jadi saya cari di referensi buku. Kalau dibikin tindik ya, katakan buat tindik, biasanya kalau fungsi-fungsi dari tindik adalah sebagai peredam atau menambah satu kekuatan spiritual untuk pada bilah pusaka itu tersendiri. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari bilahnya yang ini adalah kelengan, ya. Kelengan adalah mempunyai tuah atau angsar adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris kelengan atau pengawak wojo atau besi mata hitam, orang Melayu bilang, ini agar bicaranya, berpikirnya itu bijaksana. Karena orang bijaksana belum tentu orang tua bijaksana. Kadang orang bijaksana itu pilihan. Artinya setelah dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak dan kemudian dia mau mengambil hikmahnya, kemudian diaplikasikan, ya itu kadang menjadi orang yang bijaksana. Kadang ada orang yang lebih muda bijaksana, orang tua tidak bijaksana. Tidak menjamin bijaksana itu pada umur, pada salah satu faktor umur tidak. Nah, di sini doa dan harapan dari sang empu ya yang disematkan pada bilah ini adalah agar si pemilik ini menjadi orang yang bijaksana. Ya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, ketika berpikirnya bijaksana kemudian akan mengaplikasikan dengan tindakan-tindakannya pun menimbulkan satu keputusan yang bijaksana. Ya, perbuatan yang bijaksana yang lebih banyak lebih banyak menyenangkan semua orang lah. Nah, kemudian biasanya pamor pengawak pojo atau kelengan ini itu dulu leluhur kita itu ada satu larangan untuk dipakai kepada pengantin pria pada saat prosesi pernikahan. Karena dikhawatirkan akan memperlambat mendapatkan keturunan. Ya, baik itu kerisnya diri sendiri maupun keris dari orang tuanya ataupun meminjam lah ya. Lebih baik ketika menikah itu menggunakan keris yang berpamor untuk pernikahan ya. Kalau pernikahan yang kedua bagaimana Mas? Kan pernikahan yang pertama udah punya anak, monggo. Ya, sahabat pusaka Jawa. Enak ya. Kalau saya fleksibel, monggo. Itu sebagian nasihat dari leluhur, mau dipakai syukur, nggak dipakai ya nggak apa-apa, namanya hanya pendapat ataupun saran. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kalau kita melihat makna dan filosofi dari Luk 5 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini lancar dalam berbicara, dan ketika berbicara seseorang yang diajak bicara itu menjadi terpikat dan terpengaruh dengan apa yang diomongkannya. Ya, karena banyak sekali orang ketika diajak bicara plonga-plongo, ya pikirannya maring mana-mana, ya kan. Anggar plonga-plongo masih mending kalau plonga-plongo karena dia banyak pikiran. Kadang dalam hatinya lah ngomong apa kawan, dilepeh. Nah, doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar dengan dapur Luk 5 ini itu agar si pemilik keris ini ketika berbicara itu lancar. Kadang ada orang yang ketika berbicara susah, gugup, deg-deg, metu keringat atis, ya. Ini agar lancar, kemudian yang diajak bicara itu terpikat dan terpengaruh. Biasanya dapur-dapur Luk 5 lebih cocok kepada orang yang ingin hubungan sosialnya luas. Ya. Yaitu contohlah ya buat para kepala desa boleh, buat para marketing boleh, buat para pedagang boleh. Jadi ketika menawarkan produk pedagangannya itu menawarkan produk jualannya itu lancar, dan ketika ngomong orangnya pun terpikat membeli. Ya, sahabat pusaka Jawa, karena
tidak gampang, sahabat. Ada satu ilmu marketing dulu saya pernah belajar, ya, namanya ada public speaking seperti itu. Jadi ada cara-cara kita berbicara di depan umum, cara-cara kita menarik seseorang agar tertuju pada omongan kita, dan apa yang kita bicarakan mereka mau ikut dengan kita. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang dapurnya, tuah atau angsar dari dapur, kala nada. Kala ada yang bicara, kala adalah, kalau bahasa Jawanya adalah buto atau raksasa. Ada yang bicara lagi, kala adalah waktu. Nada adalah menerima. Seperti itu. Jadi silakan Anda berpikir mana yang baik, mana yang benar. Cuman kalau kita bicara disambungkan dengan kala nada, kala artinya waktu, nada artinya menerima. Seperti orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, kita main mau maghrib, ya, terus kemudian disuruh pulang. Wih, sendakala, ayo pada balik, ya. Sendakala kalau bahasa ini senda mungkin senja, kalau waktu senja. Jadi saya lebih mungkin bisa diartikan kala nada adalah waktu, kala nada adalah menerima. Jadi diharapkan si pemilik ini adalah bisa menerima waktu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ada satu pepatah mengatakan umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke alam dunia ini itu diberikan modal berupa umur. Ya, dari kita bayi, anak-anak, sampai akil balik, sampai dewasa, sampai usia senja, sudah tua, itu adalah umur. Bagaimana kita bisa menciptakan umur itu menjadi berkah? Nah, itu sahabat Pusaka Jawa. Jika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita akan menjadi orang yang berkah. Ada orang yang hidupnya lama tapi nggak berkah. Kenapa? Selama hidupnya umurnya sampai 100 tahun. Orang-orang sekarang kan 100 tahun aja jarang, ya, apalagi sampai 100 tahun lebih. Umurnya 100 tahun, ternyata selama 100 tahun itu 70 tahun dipergunakan untuk kejahatan atau berbuat maksiat saja. Naudzubillah min dalik, summa naudzubillah. Ya. Kemudian ada umurnya yang cuma 40 tahun, tapi dengan umur 40 tahun dia bisa membangun satu musola, masjid atau jembatan, ataupun bikin buku, membuat buku dengan buku-buku kitab-kitab yang bermanfaat setelah dia meninggal. Itu kan namanya umurnya berkah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, namanya berkah. Jadi besar harapan dari sang empu, yaitu dari nama kala nada itu mempunyai satu pesan, bahwasanya manusia hendaknya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar dia menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi menerima waktu dengan baik. Waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu dilaksanakan. Waktunya untuk ibadah muamalah kepada sesama manusia, ya silakan. Hablum minanas, silakan hablum minanas, mencari kerja, ya, terus berkumpul dengan tetangga, ngobrol untuk kepentingan yang lain-lain, bersilaturahmi, dan itu kan muamalah. Itu juga termasuk ibadah. Kalau kita diniati dengan hal yang dengan niat untuk beribadah. Karena sesuatu inna amalu binia. Kalau kita niatnya cuman sekedar makan tak niati biar wetenge wareg, ya dapatnya wareg dok. Tapi kalau diniati saya niat untuk ibadah, makan biar kenyang, ketika kenyang bisa melakukan zikir, sholat, ada nilai ibadahnya. Kuncinya di situ, ya. Jadi leluhur kita itu dengan menamakan dapur kala nada tentunya mempunyai maksud dan tujuan agar anak cucunya maupun si pemilik keris ini akan selalu ingat bahwasanya hidup dunia ini numpang minum sebentar, ya. Yang lama adalah di akhirat nanti. Kita ini enak tidaknya di akhirat, ya tergantung kita di dunia ini. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang tadi umruka ra'su malika. Kala nada ini adalah menerima waktu dengan sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat seloroknya, kita sekarang lihat seloroknya ini adalah, kalau di sini itu di dalam ruangan ini terlihat hitam kehijauan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, hitam kehijauan. Kemudian kita lihat dari pasikutannya, dengan pasikutan yang
wingit, ini pasikotanya wingit, kecil, wingit, prigel. Kemudian kita raba nih, besinya lumer, artinya lumer diraba itu halus. Ini diraba halus sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini diraba halus ya. Diraba halus, kemudian dengan tampilannya yang dari bawah sampai ke atas itu meruncing. Ya, ini meruncing sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat. Nah, ya. Ini estimasi adalah tangguh Mojopahit. Tangguh Mojopahit. Seperti kita ketahui, Mojopahit adalah negara besar, kerajaan yang besar yang menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara ini sampai ke luar negeri sana, ke mancanegara. Ya. Thailand pun, Vietnam itu masuk wilayah kita. Ya. Pada masa kejayaannya adalah pada dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, dan patihnya adalah yang terkenal, ada yang lukisan di belakang itu adalah patih Gajah Mada, ya, seperti itu. Nah, ya seperti kita ketahui bahwasanya di kerajaan Mojopahit ada beberapa empu yang sangat terkenal, yaitu yang pertama adalah Empu Supogati. Empu Supogati yang pernah di Blambangan, kemudian Empu Singkir juga pernah di Blambangan, kemudian Jaka Supa, ya, Jaka Supa itu anak dari Empu Supo, Pangeran Sedayu, ya. Kemudian Empu Jigja. Empu Jigja ini adalah anak dari Ki Angga. Ki Angga, nah tak ceritain mipil dulu ya. Mipil dulu, nanti saya jelaskan secara detailnya. Kemudian Empu Angga Cuwiri. Kemudian ada Empu Jebat, ya. Kemudian ada Empu Ki Gede Gunung Tawang. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya jelaskan empu yang masyhur, ya, yang masyhur adalah Empu Supogati, ya. Empu Supogati masyhur, kemudian Empu Singkir masyhur, ya, terkenal. Kemudian Jaka Supa. Jaka Supa adalah anak dari Pangeran Sedayu dengan istri yang di Blambangan, ya, adik dari Adipati Menak Dadali Putih yang diperistri oleh Empu Supo, ya, karena apa? Karena berhasil membuat putran, ya, dari keris Sumelang Gandring yang dicuri dari kerajaan Majapahit. Nah, kemudian ada Empu Jigjo. Empu Jigja adalah anak dari Empu Pajajaran. Pada saat itu, pada tahun 1537 kalau tidak salah, kan terjadi perang Bubat. Kemudian setelah perang Bubat kan Pajajaran kalah. Akhirnya empu-empu di situ kan banyak nganggur. Karena kebijakan politik dari Pangeran Gajah Mada, Patih Gajah Mada, itu melarang Pajajaran membuat senjata. Akhirnya empu-empu yang di kerajaan Pajajaran pun hijrah ke Tuban sana. Ya, dan di sana ada empu, anak dari Empu Ki Manca, yaitu Ki Keleng, Ki Kuwung, Ki Angga, Nimbok Sombro, ya, itu pada pindah ke sana. Pindah ke sana, dan ada yang di Mojopahit. Dan tadi Empu Jigja, kemudian ada Empu Ki Gede Gunung Tawang. Empu Ki Gede Gunung Tawang yaitu empu yang ada di Gunung Tawang dekat Semarang. Ya, dan itu juga anak dari Nimbok Sombro. Jadi kan ada tadi Ki Angga, Nimbok Sombro, Ki Kuwung, Ki Keleng, itu kakak beradik 4 anak dari Ki Manca. Hijrah ke sana ke Tuban karena dulu Tuban adalah satu syah bandar internasional. Ya, bandara internasional istilahnya pelabuhan yang terbesar yang dimana semua negara masuk ke situ. Dan Majapahit adalah negara yang besar. Mungkin kalau sekarang boleh dikatakan kayak USA kali ya. Gede. Karena mencakup beberapa kerajaan dijadikan satu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita bicara tentang Empu Jigjo biasanya garapnya adalah dengan besinya yang hijau telepong. Dan biasanya kalau dicuci wangi, bau seperti apa? Seperti jamu. Nah, warnanya hijau, ya. Kemudian Empu Jigjo kan mempunyai satu tampilan yaitu gagah. Keris sakti, Empu Jigja sakti, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari keseluruhan keris ini, ya, sahabat Pusaka, kalau kita rangkum dari keseluruhan makna dan filosofinya adalah diharapkan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang ini menjadi orang yang mempunyai
apa ini, mempunyai satu sikap yang bijaksana, baik pola pikirnya, tindakannya yang bijaksana. Kemudian jadi orang yang kemudian ketika dia berbicara itu orangnya mudah diterima oleh orang lain. Orangnya pun menjadi orang yang baik. Ya, didoakan di sini kalanada adalah memanfaatkan waktu yang secara baik. Jika dia seorang muslim, maka sholat yang 5 waktu dikerjakan dengan baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Ya, karena di sini diingatkan kala nada, yaitu kala waktu nada itu menerima waktu dengan sangat baik, tidak dibuangkan dengan sia-sia. Ketika hidup di dunia dia bermanfaat kepada lingkungannya, lingkungan sekitarnya, dan segala pola pikirnya, tindak tanduknya itu menuai satu manfaat. Ibaratnya pohon itu pohon yang besar, lebat dan berbuah. Tidak cuman pohon besar, lebat tapi tidak berbuah, ya kan? Manfaatnya kurang. Tapi kalau ini sudah pohonnya besar, daunnya lebat, berbuah. Pohon besar artinya apa? Dia kokoh, ya, bisa menaungi untuk lingkungan sekitarnya, untuk udara yang segar, untuk ngaup, untuk berlindung dari panas, bermanfaat. Kemudian dia berbuah. Artinya ketika berbuah, buahnya bisa dimakan oleh lingkungan sekitar. Manusia pun seperti itu. Ketika orang itu sudah, dia sudah pintar memanfaatkan waktu, ya, menjadi orang yang baik sebagai muslim, dia sebagai muslim yang baik. Hablum minannasnya bagus, dengan tetangga bagus, dengan hablum minallahnya pun bagus. Kemudian akan tercipta satu pola hidup di mana dia entah itu bicaranya, berpikirnya, tindakannya itu selalu bermanfaat. Ya, ini dengan dilambangkan dari lambang kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, seperti itu. Kemudian ketika orang sudah melihat, oh dari tindak tanduknya antara omongan, hati, dan pikiran, dan serta tindakan sama, pasti akan mempengaruhi omongan orang lain. Ketika dia bicara pun orang pun menjadi nurut, ya, diajak bicara enak, dikandani ya orang pada nurut. Ketika ngomongnya lancar saja karena dia tidak punya beban antara apa yang difikirkan dan tindakan, dia selaras. Ya, jadi pesan dan harapan dari sang pemilik keris ini adalah dengan dapur kalanada kelengan adalah agar seorang itu menjadi orang yang dituakan. Karena dulu banyak bicara bahwasanya untuk pamor-pamor kelengan atau pengawak pojo ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang di atas umur 50 tahun. Di mana orang 50 tahun itu sudah tidak banyak dipikirkan, yang dibanyak pikirkan adalah akhirat. Tapi menurut saya alangkah bagusnya juga generasi muda mempunyai kelengan seperti kalanada seperti ini buat ngerem, ya, buat ngerem. Jadi ketika oh iya ya saya punya dapur kalanada, artinya memanfaatkan waktu secara baik. Jika yang muda maka tidak untuk foya-foya, dia untuk menggapai cita-citanya. Jika yang tua, ya harapannya karena sudah pernah muda, sudah pernah mencapai cita-cita, ya tinggal cita-cita di akhiratnya dia baiki. Ya, jadi dapur kalanada bagus dipegang untuk siapa saja. Ya, kemudian dengan warna kelengan ini tidak, menurut saya tidak cuma untuk orang tua saja, untuk orang muda pun kalau muda bisa bijaksana lebih bagus lagi. Apalagi dia menjabat sebagai aparatur negara, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menjadi tenang, menjadi damai, tentram, kan lebih bagus. Ya, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan request komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafan minta dimaafkan. Ya, cukup dari saya begitu saja. Semoga menjadi ladang amal saya kelak. Kemudian ucapan saya tidak menimbulkan satu kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.